Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya jelas ya, Akhi? Ya, alhamdulillah jelas Ustaz. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keterbatasan kita kembali bisa bertemu dalam agenda pekanan kita ya, dalam rangka mengkaji ilmu agama. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian, tidak terasa ya kita sudah masuk bulan Zulqa'dah ya. Kita sudah masuk bulan Zulqa'dah. Kira-kira berapa bulan lagi kita masuk di tahun baru? Berapa bulan lagi? 2 Ustaz. Iya. Kita tinggal beberapa hari ya, mungkin beberapa bulan lagi kita masuk tahun baru. Ada yang punya harapan baru di tahun yang depan? Ya, silahkan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang ya lebih berkah, ibadah kita lebih baik ya. Kemudian ilmu kita berkah, ilmu kita bertambah, dan amalan kita juga berkah. Ya, sebelum Ana sampaikan terkait materi yang akan disampaikan ya. Ya, ini baru 2 teman sekalian yang lain belum datang. Tafadhol, mungkin kita bisa dibuka dulu dengan tilawah. Bisa Ibnu mungkin membacakan surat atau halaman, 1 halaman saja, atau 1 surat yang antum hafal. Oke, Ustaz. Insyaallah. Surah Al-A'la insyaallah Ustaz. Iya, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Ya, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ibnu untuk tilawahnya. Semoga bisa memberkahi awal kegiatan agenda pekanan kita hari ini. Ya, sebelum masuk ke materi pembahasan ya,
ada yang sedikit Ana sampaikan, yaitu terkait masalah, dzikir pagi dan dzikir sore, atau doa-doa sebelum tidur yang itu ada kaitannya dengan bacaan Al-Qur'an. Di antaranya adalah yang dibaca saat dzikir pagi yaitu membaca ayat kursi, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, membaca surat Al-Falaq 3 kali, membaca surat An-Nas 3 kali. Demikian juga dzikir sore. Kemudian juga ada, doa sebelum tidur, yaitu berzikir membaca Al-Qur'an surat Al-Kafirun, itu dibaca sebelum tidur. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika membaca surat tersebut, apakah basmalahnya dibaca? Basmalahnya dibaca apa tidak? Dibaca, Ustaz. Ya, dibaca. Atau mungkin apa ya namanya, dzikir pagi atau dzikir sore, ada teman-teman kita ya yang menyebutnya itu al-matsurat ya, al-matsurat. Ya, kalau Akh Ibnu dibaca apa tidak? Saya juga mengenalnya al-Ma'surat, Ustaz. Iya, ya, iya al-matsurat. Nah, itu maksudnya ketika membaca surat tersebut basmalahnya dibaca apa tidak? Iya, dibaca, Ustaz, kalau saya. Dibaca. Alasannya kenapa basmalahnya dibaca? Hanya karena kebiasaan, Ustaz. Jadi sebelum membaca setiap surat, selalu menggunakan basmalahnya. Ya, kalau Akh Syarif, alasannya apa? Sama, Ustaz. Ya, jadi kaidahnya seperti ini, bahwa basmalah itu termasuk bagian dari surat tersebut apa tidak. Nah, jadi ada suatu persoalan yang harus kita pecahkan. Basmalah apakah bagian dari surat tersebut apa tidak? Bukan, Nah, Ustaz. ketika kita memilih tidak, ya, ketika kita memilih pendapat yang mengatakan tidak, berarti ketika kita membaca basmalahnya maka tidak mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an, yaitu barang siapa yang membaca satu huruf ya, maka baginya 10 kebaikan. Nah, bismillah itu berapa huruf ya? Ketika kita memilih pendapat yang mengatakan bahwa basmalah bukan dari surat tersebut, maka ketika kita membacanya, kita tidak mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an. Kemudian ketika kita memilih pendapat yang basmalah adalah bagian dari surat tersebut, dan ini mazhab Syafi'i ya, basmalah itu bagian dari surat. Basmalah bagian dari surat. Ketika kita memilih pendapat tersebut dan ketika kita membaca kita tidak membaca basmalah, maka kita membaca suratnya ada yang kurang ya. Ketika tidak membaca. Contoh, ketika kita dzikir al-matsurat atau dzikir pagi, setelah kita membaca ayat kursi kita langsung qul huwallahu ahad, atau kita bismillah di awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian di surat Al-Ikhlas yang kedua kita nggak baca basmalah ya. Kita langsung qul huwallahu ahad gitu ya. Maka kalau secara mazhab mazhab Syafi'i itu bacaannya kurang lengkap. Kenapa? Karena basmalah itu bagian dari surat ya. Ya memang ada pendapat yang mengatakan basmalah bukan bagian dari surat. Tapi kalau secara mazhab Syafi'i, itu basmalah adalah bagian dari surat. Ya, ini adalah perkara yang luas. Ya. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah konsekuensinya saja. Ketika kita memilih pendapat yang mengatakan basmalah bukan bagian dari surat, ya, maka ketika kita membaca tanpa membaca basmalah, kita sudah membaca surat secara sempurna. Dan ketika kita membaca basmalah, kita tidak mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an. Atau kita memilih pendapat yang basmalah adalah bagian dari Al-Qur'an tapi tidak termasuk surat. Ada juga pendapat yang seperti ini ya. Namun sepengetahuan yang Ana tahu, yang Ana amalkan juga,
yaitu basmalah bagian dari surat tersebut, dan ketika basmalah tidak dibaca maka membaca suratnya kurang sempurna. Insya Allah mudah dipahami ya ikhwan sekalian. Iya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita pindah dari fikih atau fikih membaca dzikir pagi, dzikir al-masurat ketika sholat. Ketika sholat. Ketika sholat, ketika membaca Al-Fatihah, membaca basmalah apa tidak? Membaca Ustaz. Ya. Ya. Membaca juga Ustaz, tapi enggak. Baca ya. Nah, membacanya ini kita nanti ikut pendapat imam yang mana? Apakah kita sekedar yang mensunahkan ya atau yang mewajibkan? Kira-kira kalau kita pakai mazhab Syafi'i, baca basmalah wajib apa sunnah? Wajib mungkin, karena bagian dari surah. Iya, karena bagian dari Al-Fatihah. Ya, wajib. Jadi ketika kita membaca basmalah, kita mengikuti pendapat yang mazhab Imam Syafi'i, maka wajib. Di mana kalau kita tidak membacanya, maka Al-Fatihahnya ada ayat yang kurang. Ya. Kemudian setelah selesai membaca Al-Fatihah, di situ kan kita membaca surat ya. Nah, pertanyaannya, kita baca basmalah lagi enggak gitu. Misalnya kita baca surat Al-Adiyat, kita baca basmalah lagi enggak? Baca Ustadz kalau dari awal surah. Ya, kita baca lagi. Kenapa? Karena ya basmalah itu bagian dari surat itu. Walaupun ketika kita membaca langsung, misalnya wal adiyati dhabha yang langsung ke ayat itu, ya sholatnya tetap sah ya. Cuman kalau secara mazhab Syafi'i ya ada suratnya tidak sempurna mungkin gitu ya. Walaupun kalau secara pahala dapat pahala sunnah membaca surat, tapi mungkin ada bagian yang tidak terbaca yaitu basmalah ya. Mungkin teman-teman di sini suka bingung atau bertanya-tanya karena kadang ada imam yang ketika membaca Al-Fatihah itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Ada yang bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Kemudian ketika membaca surat juga seperti itu. Misalnya setelah selesai membaca Al-Fatihah ya, waladhdallin amin, kemudian dia langsung baca ayatnya. Padahal di awal surat, misalnya baca surat Al-Ikhlas ya, dia langsung qul huwallahu ahad tanpa basmalah ya. Berarti itu kita bisa pahami, berarti si imam ini dia mengikuti pendapat mazhab apa? Kita bisa paham. Ketika imam sholat atau antum ya, ketika setelah selesai membaca Al-Fatihah dan ingin membaca di awal surat, kemudian basmalah lagi, berarti antum mengikuti pendapat yang basmalah adalah bagian dari surat tersebut. Ya, kemudian juga ketika kita membaca Al-Fatihah, ketika ada imam yang tiba-tiba langsung tidak membaca basmalah ya, dia langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin seperti itu, berarti dia mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya, penjelasan ringkasnya seperti itu. Kemudian basmalah ini juga diamalkan pada dikir-dikir yang di situ kita disunahkan atau dianjurkan membaca surat ya, seperti disunahkan membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur. Maka kita baca basmalah juga. Baca basmalah dengan kita mengikuti pendapat yang mengatakan basmalah adalah bagian dari surat tersebut. Kemudian juga ketika dzikir al-masurat ya, dzikir pagi, dzikir petang, ketika di situ ada anjuran atau sunnah atau ada surat yang seyogyanya kita baca seperti membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, maka kita membacanya dengan basmalah. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali ya, maka akan dibangunkan surga
dibangunkan rumah di surga. Nah, itu berarti kita cara pengamalannya seperti apa? Cara pengamalannya adalah dengan membaca basmalah setiap surat Al-Ikhlas kita baca. Kita baca surat Al-Ikhlas sekali, kita sertakan basmalah. Kemudian yang kedua juga ketika kita mengikuti pendapat ya yang mengatakan basmalah adalah bagian dari surat tersebut, dan ini adalah pendapatnya mazhab Syafi'i. Yaitu sebagai mukadimah dari anak, mudah-mudahan bisa diamalkan dan mudah-mudahan juga bisa menambah ilmu dan kita jadi paham ketika ada seseorang seperti ini, oh berarti dia ikut pendapat imam ini. Ketika dia seperti ini, oh berarti dia ini. Jadi wawasan fikih kita juga terbuka ya. Karena memang di era global ini atau era yang terbuka ini, negara Indonesia yang katanya mayoritasnya mazhab Syafi'i, enggak juga ya. Ternyata mazhab-mazhab luar, mazhab-mazhab lain sudah banyak yang masuk di negara kita ya. Ya, antum bisa lihat sendiri kan. Kalau di masjid ini imamnya dari cara sholat ya, dari cara sholat itu sudah kelihatan mungkin. Dari cara sholat di awal takbiratul ihram, kemudian dia membaca bismillah, oh ini berarti dia ikut pendapat yang mengatakan basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Berarti dia ikut mazhab Syafi'i. Ke masjid lain, antum sholat takbiratul ihram, kemudian kok baca basmalahnya nggak kedengeran, disirkan, kok baca al-fatihah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Berarti dia ikut pendapat yang mengatakan basmalah adalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ya, seperti itu penjelasannya dan seperti itu juga pengamalannya ketika kita mengamalkan zikir-zikir terkait dengan bacaan Al-Qur'an seperti zikir al-masurat, kemudian zikir-zikir ya, sebelum tidur yang dimana di situ ada perintah membaca surat atau sunah-sunah seperti tadi ya, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka cara pengamalannya seperti apa? Seperti seperti apa pengamalannya, yaitu sesuai dengan pendapat yang kita pilih. Kalau kita berpendapat bahwa basmalah adalah bagian dari surat tersebut, ya kita amalkan seperti itu. Tapi kalau kita memilih basmalah bukan dari surat tersebut, tidak apa-apa kita membaca tanpa basmalah. Seperti itu. Nah, ini kemudian Ana akan murojaah sedikit tentang masalah wudu ya. Ini fikih wudu ya. Ana nggak kasih judul ya. Mungkin antum sudah pernah belajar, cuman ya namanya ilmu itu diulang-ulang ya. Namanya ilmu diulang-ulang. Ketemu lagi. Dan seperti itu. Itu ada tulisan paling atas itu ada faslun. Itu biasanya diartikan pasal ya. Pasal. Kemudian ada furudu. Furudul wudu'i sittatun. Furud itu maksudnya fardu wudu itu ada 6. Nah, ini sebenarnya dihafal ya kawan sekalian. Jadi kita kalau belajar itu ya, sebenarnya dihafal. Dihafal, kemudian kita paham juga artinya. Kemudian ya, kalau Allah beri kemampuan kepada kita setelah kita belajar, kita mengajarkan kepada orang lain, mulai dari yang terdekat, keluarga, teman, ya, dan orang sekitar. Yang pertama, yang pertama adalah niat. Nah, niat ini hukumnya adalah wajib pada wudhu. Ketika kita berwudhu tidak berniat, maka ada rukun yang kurang. Ada fardu yang kurang. Kapan niat itu dilakukan adalah ketika awal pertama kali kita ibadah. Nah, dalam wudhu kan yang pertama kali kita lakukan itu cuci tangan ya. Sementara cuci tangan itu bukan bagian dari fardu, melainkan dia sunnah. Lalu apa yang kita niatkan ketika kita mencuci tangan, ketika kita berkumur ya, yang kita niatkan apa? Yang kita niatkan adalah kita meniatkan perbuatan tersebut adalah sunnah wudhu. Ya. Sunnah wudhu. Kemudian di antara faidah kita menghafal ilmu yang kita pelajari adalah
kita tahu konsekuensi dari hukum suatu permasalahan. Misalnya, ada seseorang yang berwudu, dia hanya mencuci wajahnya sekali, kemudian mencuci tangan sekali, mengusap rambut sekali, kemudian mencuci kaki ya satu kali. Wudunya sah apa tidak yang seperti ini? Sah apa tidak? Sah, Ustadz. Ya, sah. Kenapa? Karena tidak ada fardu yang terlewat, ya. Tidak ada yang kosong. Walaupun misalnya ada jeda ya. Kita baru wudu baru sampai mengusap kepala, tiba-tiba airnya mati. Kemudian kita jalan ke masjid dan masjidnya itu agak lumayan jauh, kita naik motor ya. Terus kita basuhan yang tadi sudah kering ya. Sudah kering, kemudian kita langsung melanjutkan wudu tadi. Berarti tinggal mencuci kaki. Nah, yang seperti ini tetap sah dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau di mazhab lain ada yang mensyaratkan itu harus mualah. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i itu mualah itu tidak termasuk fardu wudu. Ya. Jadi kita hafal usahakan hafal. Nah, kalau bisa sama ininya apa namanya? Sama Arabnya. Tapi kalau memberatkan berarti kita bahasa Indonesianya aja. Yang pertama niat, yang kedua mencuci wajah, yang ketiga mencuci tangan sampai siku ya. Kemudian yang keempat mengusap kepala. Kemudian yang kelima mencuci kaki. Kemudian yang keenam adalah tartib atau berurutan. Ini kita hafalkan agar ilmu kita kokoh ya. Agar ilmu kita kokoh dan kita juga bisa menerapkan atau bisa mengajarkan kepada orang yang lain. Yang pertama niat, yang dimana niat dalam wudhu ini ada dua. Yang pertama kita lakukan sebagai niat sunnah wudhu, yaitu ketika awal kita berwudhu, ketika membaca basmalah atau ketika mencuci tangan ya. Kemudian yang kedua adalah niat yang fardu wudhu, nawaitul wudhu ya, yaitu ketika membasuh atau ketika mencuci muka. Ketika mencuci muka. Apa perbedaan mencuci dan membasuh ya? Kan untuk yang wajah al-ghuslu, mencuci. Kemudian tangan juga ghuslu. Kemudian ketika kepala itu dia mashu, membasuh. Apa perbedaan mencuci dan membasuh? Ada yang tahu nggak perbedaan? Kalau mencuci mungkin perlu digosok-gosok Ustaz. Kalau membasuh Gimana? hanya sekali saja. Ya, ada jawaban lain? Baik. Sebelum kita kembali ke pertanyaan, Ana ada pertanyaan ya. Seseorang yang berwudu di bawah shower misalnya ya. Di bawah shower tanpa menggosok-gosokkan. Ya, cuma diguyur-guyur aja gitu ya. Itu sah enggak gitu? Atau mungkin kita sering melihat orang berwudu itu kakinya cuma diguyur. Ya. Kakinya cuma diguyurin di keran gitu ya. Nah, itu sah apa tidak gitu? Sah, Ustadz. Ada jawaban lain enggak? Alasannya apa kenapa sah? Karena sudah membasuh Ustadz dengan air. Kalau yang kepala Ya, mengusap tanpa air, cuma bekas air aja. ya, jadi kembali ke pertanyaan tadi ya. Ketika mencuci itu ada air yang mengalir ya. Ada air yang mengalir. Nah, kemudian untuk yang wajah itu disunahkan mencucinya itu dari atas ya. Ya mungkin kita bisa ke slide selanjutnya, kita ke bagian gambar wajah. Nah, itu ketika mencuci itu dari bagian jidat ya, dari bagian atas supaya air itu mengalir ke bawah ya. Nah, kemudian mengusap itu apa? Mengusap itu ya tidak mesti ada aliran air. Nah, terus bagaimana seseorang yang cuma diguyur-guyur saja wudunya sah ya? Karena
bahasa Arab itu adal, ya, itu menggosok. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak wajib, ya, berbeda dengan mazhab lain mungkin ya. Itu menggosok-gosok ya, menggosok-gosok itu wajib. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu menggosok-gosok itu sunnah, nggak wajib. Jadi misalnya antum wudhu cuma diguyur-guyur aja gitu ya di bawah shower atau di bawah keran itu tangannya sampai sikunya cuma diguyur aja tanpa digosok-gosok kan seperti itu ya. Kemudian kakinya juga seperti itu udah sah. Karena dalam mazhab Syafi'i itu bukan wajib dan sekedar sunnah. Menggosok-gosokkan hanya sunnah. Ya, kemudian yang harus kita ketahui wajah itu apa sih gitu ya. Nah, itu ya bisa dilihat di gambar, itu bagian dari depan sama bagian dari samping. Ya. Bagian dari depan sama bagian dari samping. Nah, itu berarti itu yang harus terkena air ya, harus terkena air itu sampai dekat daun telinga itu ya. Ya, jadi kalau berwudu cuma sampai pipi ya, cuma sampai pipi ada yang kurang itu. Ada yang kurang dan wudunya bisa nggak sah. Itu sampai bagian itu garis merah itu ya. Dari depan sama dari samping. Kemudian rambut di wajah itu harus semuanya ya, harus semuanya dicuci. Harus semuanya dicuci. Rambut di wajah ada berapa itu? Itu dihitung ya rambut di wajah. Ada yang bisa ngitung nggak rambut di wajah ada berapa? Itu kalau apa? Kita hitung dari paling atas itu di jidat itu ada rambutnya sebenarnya. Tapi kan nggak semua orang ada ya. Nah, di situ. Kemudian rambut yang apa? Bawahnya yang di atas mata itu alis ya. Alis tuh 1, 2 alis ada 2. Bulu mata ada 4 ya. Berarti berapa itu? 6 ya. 6. Kemudian apa itu? Kumis ya. Kumis yang kanan sama yang kiri. Ya. Itu sebenarnya ada tanda panahnya ya. Yang hijau-hijau itu cuman mungkin kurang jelas ya. Nah, kemudian ada juga apa kalau bahasa Indonesianya itu? Jamban ya. Jamban. Kalau yang rambut di sebelah daun telinga itu apa? Coba kita ke bagian samping ini ya. Nah, itu ya. Nah, ini apa? Apa itu namanya? Bahasa Indonesianya apa itu? Itu juga harus Rambut dicuci. samping, Ustaz. Rambut samping. Kalau di tempat anak katanya godek itu. Ya, Bener nggak sih? Ya, Ustaz. Di tempat saya juga, Ustadz. Oh ya, sama berarti ya. Nah, itu juga harus kena. Itu bagian dari wajah ternyata. Bukan bagian dari rambut. Ya, jadi bagian wajah dari samping sama wajah bagian depan. Itu harus kena. Kemudian insya Allah untuk wajah jelas ya. Nah, bagaimana kalau jambannya tebal, jenggotnya tebal ya, itu maka dia sunnah di sela-sela ya, di sela-sela itu sunnah. Untuk yang jambannya tebal sama jenggotnya tebal itu sunnah di sela-sela. Nah, kemudian kita kembali ke sini ya, slide, yaitu adalah ketika yadan, tangan, 2 tangan ila al-mirfaqain, sampai 2 siku. Nah, gambarannya insya Allah jelas ya. Tangan sampai 2 siku. Nah, itu kalau sunnahnya itu dilebihkan sampai lengan atas. Ya, sunnahnya dilebihkan sampai lengan atas. Nah, itu batas minimal, batasnya segitu ya. Kemudian sunnahnya sampai lengan atas. Kalau wajah yang tadi ya, itu sunnahnya ya sampai dilebihkan ya. Telinganya kena mungkin ya. Kemudian kalau bagian bawahnya mungkin lehernya kena gitu ya. Kalau wajah. Kemudian kalau tangan ini sunnahnya sampai lengan atas. Dan ini ya harus terkena air semua. Dalam artian apa? Ketika ada cat mungkin ya. Kemudian
tip X, sesuatu yang dimana air tersebut terhalang untuk masuk ke kulit, maka bisa mengakibatkan wudhu tidak sah. Ya, jadi harus dibersihkan dulu. Harus dibersihkan dulu. Bahkan ada untuk pendapat yang utama dalam mazhab itu kotoran kuku ya. Kotoran kuku yang hitam-hitam itu ya. Itu bisa menghalangi masuknya air dan bisa mengakibatkan wudhu tidak sah. Walaupun ada ulama yang berpendapat tetap sah ya. Tapi kalau pendapat muktamadnya itu kotoran yang ada di kuku itu baiknya dihilangkan supaya tidak mengakibatkan tidak sahnya wudhu. Nah, itu diantara hikmahnya, mungkin hikmahnya yaitu potong kuku ya, termasuk sunnah itu memotong kuku. Kemudian kita masuk pada rukun yang selanjutnya yaitu mengusap kepala. Nah, kalau mengusap kepala mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada yang mengusapnya seluruh kepala ya, kemudian dibalik. Pernah lihat nggak? Seluruh kepala kemudian dibalik. Pernah lihat? Pernah Ustadz. Ada juga yang cuma sedikit 3 kali gitu ya. Pernah lihat juga ya? Pernah Iya, Ya, Ustadz. pernah juga Ustaz lihat kayak gitu. Mungkin ada yang bisa Ujungnya berpendapat doang. atau menjelaskan. Itu penjelasannya seperti apa? Tafadhol. Akhizal mungkin. Itu perbedaan makna nya ya Ustaz. Kalau nggak salah di Quran kan kan ada intinya bagian itu menafsirkan boleh kalau Imam Syafi'i kalau nggak salah ya Ustaz, boleh cuma sebagian rambut, tapi ada juga saya lupa pendapat Imam siapa yang harus seluruh kepala. Iya. Jadi Betul ya jawabannya. Itu kan perbedaan dari para imam mujtahid yang menafsirkan surat Al-Maidah. Jadi dalilnya tuh sama. Cuman penafsirannya yang berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Maka cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah dan tanganmu sampai dengan siku. Kemudian wamsahu biru'usikum. Nah, wamsahu biru'usikum. Dan usaplah kepalamu. Nah, huruf ba-nya biru'usikum itu ulama Syafi'iyah mengatakan itu sebagian. Ya, biru'usikum sebagian. Jadi sedikit aja, walaupun yang penting itu rambut di bagian kepala atau kalau orangnya botak ya, itu kulit di kepala. Itu udah sah. Itu pendapat Syafi'iyah. Kalau pendapat Malikiyah ya, itu seluruh kepala. Seluruh kepala. Jadi kalau yang rambutnya botak, berarti kulit di kepala itu harus kena semua. Ya. Makanya itu ada perbedaan ulama mujtahid ya, para imam mazhab yang terkait surat Al-Maidah ayat 6. Jadi ayatnya sama, dalilnya sama, cuman penafsirannya yang berbeda. Nah, kalau kita lihat teman kita yang dia itu membasuh kepalanya semuanya gitu ya. Berarti itu dia ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia mengikuti pendapat Imam Malik, yang kedua dia tetap bermazhab Syafi'i. Ya. Tapi dia melakukan sunnah. Sunnahnya apa? Yaitu membasuh seluruh kepala. Dalam mazhab Syafi'i itu hanya sunnah. Nah, kadar wajibnya seperti apa? Kadar wajibnya itu yang penting kulit di kepala bagi yang tidak punya rambut ya, dan rambut di kepala. Itu kadar wajibnya. Jadi ada 2 kemungkinan kalau kita melihat teman kita yang membasuh seluruh kepala. Kemungkinan pertama dia mengamalkan wajib dan sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kemungkinan kedua dia mengatakan berkeyakinan bahwa wajib. Seluruh kepala itu wajib. Berarti dia pendapat mengikuti mazhab Maliki. Kalau pendapat Imam Abu Hanifah bagaimana? Pendapat Hanafiyah ya walau alam saya ingat anak itu seperempat ya, seperempat sebagian kepala. Seperempat. Jadi enggak semua. Walau alam mana kurang ingat ya seperempat atau setengah. Nanti anak cek lagi coba. Tapi yang jelas dalam mazhab Syafi'i itu sedikit aja udah sah wudunya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang rambutnya agak poni gitu ya.
agak poni. Nah, kita lihat gambar wajah di situ. Rambutnya itu sampai ke jidat atau sampai ke alis. Nah, yang diusap rambut di situ. Sah apa enggak kalau kayak gitu? Cuma ngusap rambut di situ ya. Rambutnya poni, kemudian rambutnya poninya itu sampai jidat atau sampai alis. Nah, yang diusap tuh rambut di situ. Sah apa tidak? Tidak, Sama tidak? Ustaz. Ya, karena itu bukan rambut yang tumbuh di kepala ya. Jadi kalau perempuan atau kita mengajarkan adik kita, saudara kita ya. Nah, ketika berwudu di tempat umum itu yang diusap rambut bagian bahunya misalnya. Nah, itu bukan rambut di kepala itu, ya. Jadi mungkin karena wudu di tempat umum tidak mau melepas kerudung karena mungkin akan terlihat auratnya, terus wudunya tuh rambut yang di bagian bahu gitu ya. Ya enggak gitu, bukan seperti itu. Maka itu tidak mencukupi atau bisa dibilang tidak sah. Jadi untuk yang perempuan caranya itu mungkin kerudung bagian depan dibuka sedikit ya, kemudian tangannya masuk dalam. Yang penting rambut di bagian kepala ya. Seperti itu. Kemudian sunahnya itu 3 kali atau 1 kali. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i sunah 3 kali itu berlaku untuk seluruh anggota badan ya. Berarti 3 kali. Jadi kalau ada teman yang kita lihat dia membasuh 3 kali ya, tuh 2, 3. Nah, itu berarti dia pakai mazhab Syafi'i. Seperti itu. Kalau ada yang cuma 1 kali ya, 1 kali berarti dia kalau ditimbang secara mazhab Syafi'i itu dia tidak melakukan sunnah 3 kali pada bagian anggota kepala. Seperti itu. Tapi kalau dalam mazhab lain, ya memang kepala itu 1 kali. Ada yang seperti itu ya. Kepala itu 1 kali tapi harus semuanya. Ya. Kalau mazhab Syafi'i, kepala itu sedikit aja udah sah, kemudian sunahnya juga 3 kali. Seperti itu. Nah, kita ke anggota selanjutnya. Wajah sudah, tangan sudah, kepala sudah, kemudian rukun yang selanjutnya yaitu ghuslu ar-rijlaini ma'al ka'baini ya. Jadi kaki sampai mana nih? Rijlaini. Ya. Kita kembali ke gambar nah di situ ya. Di situ. Dan sunahnya ini sampai betis ya. Sunah dipanjangkannya sampai betis. Nah, itu bagian mata kaki ya. Bagian mata kaki lebih sedikit berarti bisa sampai betis ya. Sampai betis. Nah, kemudian sama seperti wajah, sama seperti tangan ya. Kalau ada bagian yang menghalangi, misalnya ada cat, tipek, dan lain sebagainya, maka bisa menghalangi keabsahan wudhu seseorang. Ya, kotoran kuku juga termasuk ya, kotoran kuku. Kotoran kuku dicuci atau dibersihkan supaya tidak menghalangi keabsahan wudhu kita. Ya. Ya, insya Allah dengan memahami ini kita mudah dan kita juga ketika melihat seseorang yang wudhunya berbeda dengan kita paham, oh dia ikut pendapatnya imam ini, dia ikut pendapatnya mazhab ini. Kita bisa menilai. Kemudian setelah kaki ya selesai, tinggal sunah-sunah wudhu ya, tinggal sunah-sunah wudhu. Ya insya Allah jelas ya ikhwan sekalian dan bisa dipahami. Teman-teman punya ini enggak apa namanya buku khusus dzikir ya, buku kumpulan dzikir punya enggak? Selain Al-Matsurat ya, karena Al-Matsurat itu hanya memuat dzikir pagi sama dzikir petang, tidak memuat dzikir-dzikir yang lain seperti dzikir ini ya, dzikir setelah wudhu, dzikir sebelum wudhu, dzikir ya segala aktivitas itu enggak ada ya di Al-Matsurat. Ada yang punya enggak? Kalau misalnya teman-teman ini ya, kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi itu terlalu tebal ya, terlalu tebal di situ. Nah, untuk dibawa kemana-mana juga kurang ini ya,
kurang efisien, kurang efektif ya. Itu ada buku yang judulnya itu apa ya? Judulnya itu Wirid Sehari-hari, Dzikir dan Wirid Sehari-hari. Itu penulisnya ulama Saudi, Syekh siapa ya? Syekh Al-Qotton kalau nggak salah. Nah, itu usahakan antum punya dan antum hafalkan. Usahakan antum punya dan antum hafalkan. Di situ cukup lengkap ya, lihat dari doa bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, dalam artian apa? Segala aktivitas harian kita di buku itu hampir ada doanya ya. Seperti doa masuk rumah, doa keluar rumah ya. Kemudian doa masuk masjid, keluar masjid ya. Aktivitas hari-hari kita, doa naik kendaraan ya, itu ada. Ya, walaupun kalau mau yang lebih lengkap itu ada kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi, tapi mungkin itu terlalu tebal ya, terlalu tebal. Antum bisa ke buku yang lain, ke kitab yang lain, dan antum baca di situ dan dicoba dihafalkan ya, dan diamalkan. Nah, terkait doa setelah wudhu, itu ada bacaan doa yang mungkin kita sering baca setelah kafaratul majlis ya. Ternyata itu ada hadis atau ada riwayat yang mengatakan doa itu juga dibaca setelah wudhu. Jadi doa setelah wudhu itu asyhadu alla ilaha illallah, syahadat ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu ada tambahannya lagi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ya, nanti mungkin bisa ini ya, antum cari dan antum dicoba dibaca-baca dan dihafal dan diamalkan ya. Insya Allah menjadi keberkahan di keseharian kita. Ya, mungkin itu aja yang bisa Ana sampaikan terkait masalah wudhu ya. Kita sebelum Ana tutup mungkin Ana tambah sedikit ya. Pembatal wudhu. Kenapa kita harus tahu pembatal wudhu? Karena pembatal wudhu itu kalau kita ragu-ragu misalnya, ini wudhu aku batal apa enggak gitu ya. Terus kita wudhu dalam rangka hati-hati, itu kita enggak teranggap wudhunya. Kenapa? Karena di antara syarat wudhu itu adalah kita udah pasti atau kita mengetahui dengan pasti bahwa wudhu kita itu batal. Ya, coba Anda tanya dulu sebagai murojaah, pembatal wudhu itu apa aja? Ya, batal mungkin ada. Akhranda coba yang pembatal wudhu apa aja? Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba menjawab? Berhadas Ustadz, hadas kecil atau hadas besar? Ya, betul Syarif ya, tapi ada yang menjawab lagi? Pembatal wudhu ya Ustaz. Ya. Kalau di Imam Syafi'i kalau nggak salah, ketika bersentuhannya lelaki dan perempuan yang bukan muhrim, terus juga memegang alat kelamin atau alat anggota dubul ataupun kubur, dubur ataupun kubul. Ya, dua lagi. Terus tadi Syarif buang hadas ya? Oh iya, satu lagi berarti. Sama najis, bersentuhan dengan najis mungkin Ustaz? Iya. Najis mungkin. Jadi kita harus hafal yang pertama pembatal wudhu. Selain kita tadi hafal rukun wudhu, kita harus hafal yang pembatal wudhu. Kenapa? Karena bisa jadi setelah kita berwudhu, kemudian kita ragu-ragu. Ini wudhu aku batal apa enggak gitu ya. Nah, terus kita wudhu aja lah dalam rangka hati-hati. Nah, misalnya gitu ya. Nah, ini wudhunya bisa tidak teranggap. Kenapa? Karena di antara syarat wudhu adalah kita harus
tahu atau kita harus pasti bahwa wudhu kita batal. Nah, kalau kondisi kita seperti itu kan berarti kita harus ambil aman kan. Ambil aman dalam artian apa? Ya batalkan aja wudhunya. Nah, pertanyaannya gini, kita udah mau sholat, kita mau batalkan wudhu pakai apa? Mau nyentuh perempuan bukan mahram nggak ada. Mau keluar hadas nggak nggak kepengin gitu. Kemudian mau mau tidur ya, tidur kan batalkan wudhu ya, nggak ngantuk gitu. Nah, berarti kita bisa melakukan pembatal wudhu yang dimanapun, kapanpun, yaitu menyentuh farji, ya, menyentuh farji. Bahasanya itu kubul sama dubur. Nah, menyentuhnya itu ya, menyentuhnya pakai telapak tangan bagian dalam ya, yang warna putih tuh ya, bukan telapak tangan bagian luar. Kalau telapak tangan bagian luar itu nggak batal. Paham ya telapak tangan bagian dalam? Ya Ustaz. Iya, kalau pakai telapak tangan yang bagian luar itu ya, itu nggak batal. Jadi itu pembatal wudhu yang kita bisa lakukan kapanpun dan dimanapun. Kalau misalnya kita setelah wudhu kemudian kita lupa, ini batal nggak ya gitu ya. Kita daripada was-was terus seperti itu, kita cari solusi, yaitu batalkan aja wudhu kita. Kemudian tadi sudah dijawab yaitu berhadas ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu untuk jawabannya betul, tapi jawaban yang lebih mengena adalah seperti ini. Keluar apapun ya dari kemaluan depan, kubul ataupun belakang dubur ya. Keluar apapun, baik yang sering maupun yang jarang. Misalnya yang jarang itu tiba-tiba orang tuh keluar cacing ya. Dari duburnya misalnya keluar cacing. Berarti wudhunya batal apa tidak? Batal, ya. Karena yang dikecualikan adalah satu. Atau tahu nggak yang dikecualikan apa? Keluar dari kubul maupun dubur kecuali satu. Itu batal wudhu, kecuali satu. Apa? Ada yang tahu? Silakan. Apa Fikri? Kayak pernah tahu Ustaz dulu pas tahun lalu. Iya, silakan. Darah mungkin apa? Gimana Ustaz? Keluar Darah bukan Ustaz? Darah bukan. Bukan. Jadi kalau keluar darah, kalau dari hidung membatalkan wudhu nggak? Kalau dari hidung? Kalau dari hidung membatalkan wudhu nggak? Ya, tadi teorinya tadi ya. Segala sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur, baik yang jarang maupun yang sering. Yang sering ya contohnya buang angin ya. Tapi kalau misalkan kita keluar darah dari hidung, itu batal wudhu tidak? Tidak, Ustadz. Ya, tidak batal ya. Nah, dikecualikan satu ya. Mohon maaf ya. Di sini yaitu adalah keluar mani. Keluar mani itu tidak membatalkan wudhu dalam mazhab Syafi'i, tapi mewajibkan mandi. Paham ya? Bisa dipahami insya Allah ya. Lalu bagaimana kita mengamalkan sunnah wudhu sebelum tidur? Misalnya ya, ini gambaran permasalahannya seperti ini. Antum sudah wudhu sebelum tidur, dan ketika sudah diranjang, mungkin antum memikirkan sesuatu dan keluar gitu. Misalnya seperti itu. Itu antum perlu wudhu lagi nggak? Batal nggak wudhunya gitu loh. Pertanyaannya batal nggak wudhunya? Karena tidak membatalkan wudhu ya Ustaz. Jadi nggak perlu wudhu lagi. Ya. Batal, Iya betul. Kok batal? Kenapa Tadi batal? yang nggak batal itu mani ya Ustadz? Bukan Iya, mani. jadi segala sesuatu yang keluar dari kemaluan, kubul atau dubur kecuali mani, kecuali sperma. Ya kecuali ya pas keluarnya itu ada selain sperma juga keluar, apa itu? Wazi atau mazi ya. Maka itu batal. Tapi kalau cuma itu yang keluar, maka wudhunya nggak batal. Nah, pertanyaannya kalau antum misalnya sudah
berwudu, ingin melaksanakan sunnah sebelum tidur itu berwudu. Kemudian mungkin antum terpikiran sesuatu, kemudian keluar. Terus antum ragu, yang keluar ini apakah bersamaan dengan keluar ini adalah ada yang lain selain sperma atau selain mani, maka yang antum lakukan apa? Batalkan wudunya. Ya. Gimana caranya? Ya tadi, antum ketahui pembatal-pembatal wudu itu apa? Lakukan pembatal wudu yang antum bisa lakukan di mana saja dan kapanpun. Kenapa? Karena kalau antum wudu tapi nggak pasti batalnya ini karena apa? Wudunya itu nggak teranggap ya. Jadi di antara syarat wudu adalah harus pasti batal wudunya antum. Harus pasti batal wudunya ini kenapa? Ya. Jadi yang pertama adalah tadi keluar apapun, baik sesuatu yang jarang maupun yang sering dari kubul maupun dubur kecuali satu tadi ya. Kemudian yang kedua adalah bersentuhan kulit ya, pria dan wanita yang sudah punya kecenderungan kepada lawan jenis ya. Contoh antum bersentuhan dengan anak kecil. Tapi anak kecil ini sudah punya kecenderungan terhadap laki-laki. Bersentuhan kulit maka tetap batal ya. Kenapa? Karena penjelasan dari para ulama yang dimaksud dengan bersentuhnya kulit pria dan wanita yang dewasa. Yang dimaksudkan dewasa itu adalah yang laki-laki atau perempuan sudah memiliki kecenderungan kepada lawan jenis. Jadi kalau kita misalkan nyentuh bayi, ya maka nggak batal. Tapi kalau kita nyentuh anak kecil, ya, dan tingkat kedewasaan seseorang itu berbeda-beda. Kita misalnya menyentuh anak kecil ini udah ngerti lawan jenis gitu, udah punya rasa ketertarikan sama lawan jenis, ya walaupun umurnya baru 7 tahun, walaupun umurnya baru 8 tahun, ya maka membatalkan wudu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh farji ya, telapak tangan menyentuh farji atau menyentuh bagian tafadhol. Bagian ini ya, bagian anus itu juga membatalkan wudu. Nah, perbedaan yang bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dan yang menyentuh farji itu, kalau yang bersentuhan kulit itu laki-laki yang disentuh juga batal. Tapi kalau yang menyentuh farji ya itu atau kubul maupun dubur itu yang menyentuh yang batal. Kemudian pembatal yang terakhir adalah hilang akal, bisa karena gila ya, ayan ataupun tidur. Tidur dengan catatan itu tidurnya tidak mutamakin ya. Tidurnya tidak mutamakin. Mutamakin itu apa? Ya mohon maaf ya, itu maksudnya apa? Pantatnya itu enggak itu ya. Maksudnya apa? Lurus gitu apa? Mutamakin. Ana jelasinnya seperti apa ya? Tidurnya itu duduknya lempeng gitu ya. Duduknya tuh lempeng, seperti antum duduk di kursi bis mungkin gitu ya. Nah, kemungkinan untuk keluar angin kan itu tidak ada karena tertutup. Nah, kalau tidur yang seperti itu tidak membatalkan wudu. Ya. Mungkin antum sering lihat kalau Jumatan ada yang tidur ya. Nah, tidurnya itu membatalkan wudu apa enggak? Ya. Membatalkan wudu apa enggak? Nah, permasalahannya kan gini, yang tidur ini dia itu mutamakin apa enggak ya? Kalau tidurnya mutamakin kan enggak batal wudunya. Cuman kan di antara syarat tidur tidak membatalkan wudu adalah posisi dia dari awal tidur sampai bangun itu tetap seperti itu, enggak berubah. Nah, daripada ragu-ragu, ya lakukan pembatal wudu yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Ya, insya Allah jelas ya. Ya, seperti biasa mungkin sebelum kita akhiri, ada yang ingin didiskusikan? Saya Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya, tafadhol. Di zona hitam itu kalau nggak salah saya sekarang belum update lagi. Cuman saya ingat saya di tahun lalu kalau nggak salah di kata MUI di zona hitam sebaiknya terkait COVID Ustaz, di zona hitam sebaiknya nggak dilakukan sholat Jumat, ya kan? Nah, sedangkan di zona kuning atau zona-zona yang di selain hitam itu masih boleh.
Tapi kan sedangkan seperti yang kita tahu kalau di zona-zona ketika masyarakat berkumpul dan masyarakat Indonesia kebanyakan tuh nggak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Yang awalnya zona kuning, zona di bawahnya hitam itu otomatis kan akan semakin menjadi hitam. Nah, terus bagaimana jika kita nggak Jumatan di zona yang selain hitam itu juga, Ustaz? Soalnya saya pikirannya takutnya itu kalau saya di situ ntar ketularan sama yang lain gitu. Ya gitu, Ustaz. Ya, ulama juga bingung ya terkait itu. Ini juga berarti kita perlu dikonsultasikan sama teman-teman dari dinas kesehatan ya. Nggak bisa seorang memutuskan sendiri. Ya cukup sulit pertanyaan ini. Ya mohon maaf Ana belum bisa ngasih ini ya jawaban terkait pertanyaan antum ya, karena ini kaitannya itu sama daerah ya, sama daerah, kemudian sama masyarakat juga, kemudian juga sama bidang orang yang ahli dalam bidangnya ya, walau alam ya. Mungkin kembali ke tadi aja ya, ke materi yang harus kita ingat ya, yaitu fardu wudhu ada berapa, pembatalnya ada berapa, kemudian solusinya kalau misalnya kita pas Jumatan ketiduran seperti apa yang harus kita lakukan, ketika kita ragu wudhu kita udah batal apa belum, apa yang harus kita lakukan, kemudian batasan wajah itu apa aja, kemudian rambut itu seperti apa, bukan rambut ya, kepala itu seperti apa ya, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja yang bisa kita ingat-ingat dan kita amalkan ya. Ini kalau terkait pertanyaan itu mungkin bisa ditanyakan ke Ustadz yang ini ya, dia itu paham keberadaan daerahnya ya. Mungkin bisa ditanyakan ke ini yang dia itu pengurus gitu. Mungkin misalnya dia Ustadz sekaligus pengurus, misalnya pengurus lembaga atau di daerah setempat situ ya, mungkin kayak di tempat kita ya, mungkin ada NU cabang gitu ya, atau Muhammadiyah cabang, kemudian ada MUI ini ya, tiap daerah ada MUI ya, karena juga kurang update sih masalah zona hitam itu, kurang update masalah zona hitam sama zona merah ya. Kemudian yang membuat dia berubah itu apa gitu ya, faktor-faktor yang membuat dia berubah secara cepat itu apa, kemudian ketika ada Jumatan yang dimana di situ hanya orang-orang di situ misalnya ya, apakah masuk dalam kategori ini. Kan ada tuh kayak perumahan kompleks ya, itu nggak menerima dari luar, yang Jumatan ya warga situ ya. Nah, walaupun seperti itu, apakah ini mempengaruhi gitu kan, ini butuh kesimpulan hukum yang nggak mudah seperti ini. Ya itu aja dari Ana. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, insya Allah cukup sekian dari Ana. Jazakumullah khairan ikhwan sekalian atas partisipasinya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita, iman kita, dan pengamalan ibadah kita menjadi lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf ikhwan sekalian. Setelah ini bisa isi absen ya. Jazakumullah khairan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.